Oke. Ya, Selamat sore Pak Yanto. sore Pak Buhari. Alhamdulillah kita bisa ketemu nih di dunia Pak Yanto. Ya, Pak Radinal sudah saya jadikan co-host. Silakan dimulai Bapak, Ibu. Gimana Pak Yanto, sehat nih? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya. Nah, karena kita sudah ketemu nih Pak Yanto, kira-kira apa yang mau kita omongkan ini saat ini? Ini Pak ya. Oke, Bu Siti Maisara sudah saya jadikan co-host. Silakan dimulai. Bentar lagi kan ada supervisi sekolah dan pengawasnya nanti mungkin minggu ini atau 2 hari ini ya nanti dia turun untuk supervisi. Nah, tapi posisi saya sekarang Pak, saya masih bingung. Apa dan gimana cara saya bingung nanti untuk persiapan itu Pak, soalnya perangkat pelajaran belum lengkap, ada itu makanya belum siap, saya tertekan terus bingung sekarang posisinya saya sekarang Pak. Baik Pak Yanto, berarti Pak Yanto ini di saat sekarang sedang persiapan menghadapi supervisi dari pengawas, benar ya Pak Yanto ya? Ya, betul Pak. Oke, terus Pak Yanto dalam keadaan bingung menghadapi itu, bagaimana persiapan dan seterusnya, bukan begitu Pak Yanto? Ya, betul Pak. Nah sekarang ini kan kita sedang proses coaching nih Pak Yanto, dan waktu kita tidak terlalu lama nih, waktu kita terbatas ya, kita mungkin menggunakan waktu 15 menit ke depan. Kira-kira dari proses coaching kita ini, dalam percakapan kita ke depan ini, Pak Yanto mau dapatkan apa? Harapannya adalah supaya ada solusinya, atau nanti posisi bagaimana saya persiapan untuk supervisi nanti Pak. Bagaimana langkah-langkahnya, terus apalagi saya nanti supaya saya fokus menghadapi supervisi ini Pak. Soalnya Pak, persiapan saya masih ada Pak, di laptop belum ada di print Pak, belum keluar, apalagi banyak kesibukan yang lain saya juga Pak. Akhirnya saya di sini nanti tadi malam saya juga edit kaitan dengan perangkat dan modul-modul itu Pak. Itu makanya saya sekarang ini adalah persiapannya Pak, untuk menghadapi besoknya itu. Oh iya, berarti Pak Yanto sekarang itu ingin mendapatkan solusi ya dari kegiatan coach kita ini. Nah, dalam kegiatan menghadapi supervisi yang mungkin sebentar lagi Pak Yanto ya. Iya, betul Pak. Kira-kira apa yang sudah Pak Yanto miliki, yang sudah Pak Yanto siapkan? Sekarang saya sudah siap itu perangkat modul aja. Terus yang kaitan dengan belum Pak. Nanti mungkin belum ke perintah. Modul aja saya sudah print. Kata dengan CP dan TP-nya itu belum saya print. Itu saya ini nanti itu teriak aja kayak Mas dong. Penilaian terus aksennya siswa juga belum saya tetap. Nanti posisinya nanti kan pas supervisi itu. Nanti saya kan dulu nanti Pak, mungkin ada waktunya saya nanti saya nanti Pak. Gitu Pak Buhari. Oh gitu Pak Yanto. Oke. Berarti Pak Yanto kalau dari segi kesiapan administrasi itu Pak Yanto, misalkan kita buat skala nih persiapan Pak Yanto nih, skala 1 sampai 10 misalkan, mulai dari modul ajarnya, kemudian CP, ATP-nya, kemudian LKPD dan lain-lain yang menjadi bagian dalam persiapan administrasi. Nah, posisi Pak Yanto sekarang ini di posisi kira-kira berapa dari angka 1 sampai 10? Di posisi 5 Pak. Oh, berarti 5. Belum dapat 10 ya.
di posisi 5-nya. Soalnya masih kurang Pak, karena Pak saya di posisi 5, banyak hal yang saya lengkapi Pak. Nanti saya keluarkan atau saya cari lagi pelengkapan, makanya di skala ini adalah posisi 5 Pak. Iya, berarti posisi tengah-tengah ya, 50% sudah siap, 50%-nya mungkin masih ada di laptop, belum di print, itu ya Pak Yanto ya. Oh iya. Oke Pak Yanto, terus dalam menghadapi kegiatan seperti itu, kira-kira selain belum di print, apa hambatan lain yang Pak Yanto hadapi? Nah, ini Pak kaitan dengan aja nih kan di situ kan saya terapkan di Modo Aja itu harus ada main layar kan gitu Pak. Di situ ada jaringan. Sedangkan di SD Lebak Moja itu Pak jaringan itu masih lemah, ada tapi muncul hilang gitu. Hambatan saya di situ kaitan dengan saya tolong dulu di rumah Pak, baru saya terapkan di sekolahnya nanti. Ternyata ditutup di modul aja itu seperti itu Pak, cara mengajarnya harus pakai layar biar anak-anak di D15 itu biar fokus dan happy gitu Pak. Kita cuma kaitan dengan menulis di papan, banyak bicara atau itu Pak, nanti siswa Halo, Assalamualaikum Bu Teti, kenapa Bu? metode seperti itu Pak. Hanya metode yang saya ambil itu seperti itu Pak, pakai layar terus ada game-nya nanti sesuai dengan mode yang saya ajar nanti. Oke. Ini sudah Bu? Oke, sudah Bu? Sorry. Yanto, selain Oke, sudah. Oh ya, makasih. Sebagian besar belum di print juga Pak Yanto kesulitan jaringan ya. Kemudian Pak Yanto harus mengunduh dulu lalu lalu nanti ditampilkan ke layar begitu kan, sesuai dengan modul ajar yang Pak Yanto buat, bukan begitu Pak Yanto ya? Iya. Betul Pak, betul sekali Pak. Iya. Terus selain hambatan itu mungkin ada lagi yang mungkin bisa membuat Pak Yanto merasa bahwa ini harus saya atasi lagi gitu. Kira-kira apa? Ya, betul. Banyak hal Pak yang kaitan dengan siswanya, terus perlengkapannya di kelas. Yang kaitan dengan di situ kaitan dengan lingkungannya. Kita kan tidak fokus untuk siswa juga Pak, banyak hal kita rangkum harus teman sejawat juga Pak ya, gurunya di situ juga kan masih umumnya seperti kelompokan, misalnya di supervisi itu kan bukan individu juga, kita rangkup dulu Pak antara teman sejawat juga Pak, biar paham, biar kita sharing ya, bagaimana sih pelengkapan komunikasi tentang teman sejawat juga Pak, atau juga di kepala sekolah juga Pak. Nah, saya di situ saya hambatannya itu saya seperti ini Pak, kaitan lingkungan anak-anak kan masih di situ masih umumnya kaitan dengan jiwa lingkungannya itu. Apalagi guru juga di situ Pak, Pak Buhari. Ada yang di tempat di Riwo itu juga banyak hal yang saya juga sharing juga kaitan dengan mengenai laptopnya, bagaimana cara kita ketik, itu banyak hal juga Pak kita bahas di sekolah itu kaitan dengan hambatan-hambatan itu masih banyak juga teman sejawat juga tidak bisa ketik atau memahami laptop Pak. Iya, kalau bisa saya tangkap tadi itu selain dari yang tadi hambatan-hambatan yang Pak Yanto dapat itu, yang hadapi itu ada hambatan lain ya, kondisi lingkungan gitu ya, baik di anak-anak maupun rekan-rekan sejawat begitu Pak Yanto ya. Nah, baik Pak Yanto, terus menurut Pak Yanto nih dalam menghadapi supervisi nanti, apa kira-kira yang Pak Yanto akan lakukan gitu sebagai solusi terhadap kesulitan yang Pak Yanto rasakan saat ini gitu. Apa? Betul Pak.
Nah, yang pertama nanti Pak saya akan komunikasi dulu ke Pak sekolah kaitan dengan perlengkapan nanti sebelum pengawas turun nanti Pak. Saya akan tuangkan dulu di kepala sekolah apakah sudah lengkap atau apa akan diperbaiki, apa saja yang diperbaiki, terus apa saja menambah lagi nanti Pak. Ya, Terus nanti persiapan saya nanti akan lusa itu kan mereka turun Pak. Saya sejauh hari ini persiapannya harus membuat dulu editan dulu atau apa nama tutut saat apa berbaris-baris dulu Pak, melengkapi satu persatu nanti misalnya kan ada berapa elemen di situ Pak ya. Ada susunan, ada modulnya, ada TP-nya, ada KKM-nya, ada penilaiannya, terus ada juga absennya, ada juga ada di situ adalah itu yang pertama kita di situ adalah organisasi kelasnya juga di persiapan Pak nanti saya. Misalnya ada siapa hari ini yang tugas, terus yang kedua bendahara kelasnya bagaimana, terus keyakinan kelasnya nanti saya terapkan dan saya tempel di kelasnya nanti Pak. Itu saya bersiapkan nanti supaya pas turunnya pengawas nanti akhirnya di kelas juga sudah siap dan saya juga sudah siap nanti Pak. Oke. Kalau tadi kalau tidak salah saya tangkap berarti karena Pak Yanto ini guru kelas kan begitu Pak Yanto ya, yang akan disupervisi pengawas itu berarti bukan saja kegiatan belajarnya tetapi Ya, juga betul. kelengkapan-kelengkapan gitu ya di kelasnya. Iya. Nah, tadi juga yang saya tangkap Bapak nanti akan berkonsultasi dengan kepala sekolah gitu Pak Yanto ya. Kemudian Betul, berusaha Pak. melengkapi semua administrasi. Nah, sekarang bagaimana rencana atau strategi Bapak untuk melengkapi administrasi semua itu, baik administrasi pengajaran maupun kelengkapan kelasnya, Pak. Gimana strategi? Strateginya untuk besoknya Pak, saya akan keluarkan kan semua ada di laptop Pak. Saya nanti akan keluarkan print semuanya, langsung dijilid satu persatu, disusun habis kaitan dengan berapa elemen itu, baru saya nanti tuangkan di kepala sekolah dulu untuk menilainya, baru pas pengawasnya sudah masuk atau D-nya kepala sekolah sudah bagus ini, saya simpan baik-baik nanti pas turunnya pengawas nanti, insya Allah tidak ada lagi hambatan-hambatan lagi nanti Pak, karena sudah ada perlengkapan dan sudah siap menghadapi observasi nanti Pak, supervisinya. Oke, menghadapi supervisi. Jadi Pak Yanto nanti akan melengkapi, mencetak gitu ya, kemudian meminta persetujuan kepala sekolah gitu ya Pak Yanto ya, sekaligus konsultasi gitu ya. Oke, Pak Yanto, terus berapa lama kira-kira Pak Yanto menyelesaikan itu sebelum datangnya pengawas yang melaksanakan supervisi? Kira-kira lama? Misalnya ini kan hari satu hari nanti kan saya pas di situ satu harinya tuh saya siap gitu. Pas turunnya saya sudah lengkap. Sejauh harinya itu saya satu hari itu sudah siap. Mereka turun pas saya sudah lengkap gitu Pak. Iya. Semuanya mau di perangkatnya, terus maunya di ruangan kelasnya, terus tata bangkunya juga saya ditata habis nanti pas turun pengawas nanti pas Excel-nya itu bagus ya kelihatannya. Nanti kan bukan istilah di situ juga Pak, bukan nilai perangkat juga, mungkin mereka nilai juga cara mengajarnya gimana, terus gimana posisi anaknya saat duduk gitu. Terus apalagi ada keyakinan kelas mungkin ada ditempel atau organisasi sekolahnya anaknya harus ada. Di situ saya sudah siap semua Pak, sudah dilengkapi Pak. Pas turunnya mereka sudah gini ya, nah langsung ada kesiapannya begitu Pak. Nggak ada lagi hambatan-hambatan lagi Pak. Oke Pak Yanto, nah kalau yang tadi saya dengarkan berarti banyak Pak Yanto ya persiapan yang harus disiapkan oleh Pak Yanto. Nah kalau satu hari nggak mungkin ya Pak Yanto ya menyelesaikan itu ya. Step-stepnya Pak. Step by step. Nah kira-kira kalau kita hitung-hitungan tuh berapa lama, 2 atau 3 hari mungkin ya?
Nah, betul gitu Pak. Kan sejauh hari ini kan saat misalnya saya ngajar itu pas istirahat saya itu saya spring dulu, terus ada bareng pada hari itu kan pas pulang itu saya selah dulu berapa menit 15 menit itu saya sama anak-anak itu harus tempel itu atau tata lagi begitu ya lagi besoknya Pak. Nah, bukan istilah satu hari full gitu Pak. Iya, bukan Nah, satu tiap hari hari langsung itu ya, ya, artinya kan gitu Pak. bertahap Step gitu ya. step ya Nah, bertahap. iya, Sela-selanya Nah, ada sela-sela misalnya pas keluar main mungkin atau pulang nanti atau juga pagi harinya juga harus seperti itu sebelum masuk kelasnya seperti itu lagi Pak. Step by stepnya Pak. iya, step by step ya, kerjakan dulu mana yang lebih dahulu gitu Pak Yanto ya, sehingga Betul, Pak. nanti pas turun pengawas semua siap, begitu kan harapannya Pak Yanto. Iya, bagus. Iya, iya. Kemudian tentu dalam kegiatan persiapan itu ya menyiapkan segala sesuatu itu Pak Yanto kan tentu berharap bahwa kegiatannya itu berhasil, ya kan begitu Pak Yanto ya? Iya, betul Pak. Hasil, ya berhasil mempersiapkan semua maupun pada saat proses supervisi oleh pengawas. Nah, kalau menurut Pak Yanto itu ukuran sebuah keberhasilan itu tadi seperti apa? Ukuran tadi kan level 10 tadi Pak dan saya ambil 5. Kalau sudah persiapan nanti 8 lah Pak. Mungkin 2 poin itu kan ada kelemahan-kelemahan atau kekurangan nanti di pengawas saya lengkapi nanti Pak. Iya. Gitu kan. Atau mungkin levelnya 8 dari 10-nya itu. Oke, Apa jadi misalnya ada masukannya atau saya terapkan di situ atau saya lengkapi lagi iya, untuk next-nya nanti. jadi ukuran keberhasilan itu antara lain udah lengkap gitu ya, udah Ya, lengkap ya, administrasi gitu ya, ya, kemudian apalagi persiapan kelasnya juga sudah siap gitu kayak, kemudian nanti pas kegiatan supervisinya itu berlangsung dengan baik begitu kira-kira Pak Yanto ya. Baik Pak Yanto. Nah, karena kegiatan apa namanya coaching ini ya, kita ini percakapan singkat ya. Lalu dari percakapan singkat kita ini apa yang Pak Yanto dapatkan dari aktivitas kita berdua ini? Ya, ucapkan terima kasih Pak Buhari untuk tadi kan seberapa menit kita lalui bersama saling sharing itu kaitan dengan itu. Alhamdulillah ada solusinya Pak untuk percakapan hari ini Pak tentang masukan-masukan Pak Buhari. Terus juga saya seperti terarah bagaimana cara saya untuk persiapannya, bagaimana saya untuk komunikasi, bagaimana saya itu sudah terarah untuk seperti itu Pak. Terima kasih banyak untuk sharingnya Pak di saat ini Pak. Oke, sebelum kita tutup nih, karena kan apa namanya setiap aktivitas kita di lingkungan kita Pak Yanto ya kan tidak terlepas dari dukungan orang lain kan begitu Pak Yanto, kan tidak mungkin kita mengerjakan sendiri apapun itu kan Pak Yanto. Nah, kendala-kendala yang Pak Yanto tadi contoh misalkan penyediaan printer kan begitu Pak Yanto, kertas, kemudian apapun yang dibutuhkan. Nah, kira-kira nanti siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan tadi yang sudah Bapak rencanakan itu? Kemarin kan sudah rencanakan saya komunikasi antara misalnya di situ kan di bendahara itu di situ Pak. Saya komunikasi pelengkapan di sini misalnya nggak ada kertasnya, nggak ada tintanya. Saya komunikasi di sama Pak bendaharanya Pak. Coba di sini nggak ada kertas, kurang kertas ini. Mereka beli untuk persiapan pelengkapan seperti itu Pak. Terus saya cek lagi di piringnya masih ada nggak tintanya. Kalau tidak ada, saya komunikasi lagi Pak untuk benar untuk membeli lagi tingkat persiapannya begitu Pak. Banyak hal yang saya tema sejawat saya juga mendukung. Bukan kerjasama apa namanya individu Pak. Kita di situ kerjasama. Misalnya di satu ini kekurangan kita tutupi atau kita bantu. Oh ini kekurangannya kita apa gitu. Biar misalnya di situ kan banyak guru yang kaitan dengan jauh dari internetnya Pak ya. Mereka minta tolong kepada saya coba download untuk ini perangkat-perangkat kelas 1, kelas 2. Saya bantu mereka Pak.
nanti mereka pas di sekolah saya ajarkan bagaimana cara editnya, bagaimana cara tambahannya lagi apa maunya di situ Pak. Gitu Pak. Oh iya, berarti yang saya tangkap tuh Pak Yanto untuk ngatasin itu ya komunikasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini bendahara gitu ya, kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat, saling membantu lah begitu Pak Yanto ya. Pak Betul, Yanto Pak. membantu, Pak Yanto juga membantu begitu Pak Yanto ya. Betul, ya. Baik Pak Yanto. Nah, ini karena kita ini percakapan singkat Pak Yanto ya, saya pikir kegiatan kita mungkin kita tutup Pak Yanto, percakapan kita dengan coaching ini. Minggu depan mungkin kita bisa lagi bertemu ya, kita mungkin bisa berjumpa lagi, saling sharing. Nah, saya pengen tahu nih nanti sudah sejauh mana dan bagaimana aksi Pak Yanto dalam menyelesaikan tadi yang menjadi rencananya Pak Yanto ya. Oke, terima kasih atas kesediaan Pak Yanto untuk terima kasih banyak juga untuk Pak Hari. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, apa dia ditutup dulu nih baru lanjut lagi record ini? Sebetulnya kalau ditutup nanti dia namanya rekam, nanti rekam lagi dari rekam lagi. Itu nih rekam lagi, tutup dulu. Rekam lagi. Kan jadi 2 file nanti. Iya, stop gitu ya. Stop.